Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada malam hari ini boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah keluarga. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan ada di antara kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita bernyanyi dari nyanyian umat Kidung Jemaat 18 bait pertama, kedua, Allah hadir bagi kita, dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang serta mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena dimana pada malam hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah keluarga kami pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau berkati kami semua, keluarga-keluarga baik itu yang beribadah di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau juga berkati kami semua ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir sampai selesainya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan keempat, Ku ingin menyerahkan. Sekalipun tanah
Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan tiba untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan jadwal bacaan. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, firman hidup kami di dalam Yesus Kristus, kami boleh tetap bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami, bahkan dengan setia menyertai kami, sehingga kami tetap ada dalam persekutuan yang memuji, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Pada malam ini biarlah firman-Mu boleh menyapa kami untuk bicara tentang bagaimana upah dari kesetiaan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Yosua pasal 4 ayat 6 sampai 15 yang demikian bunyinya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang setelah berumur 85 tahun aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Dan saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus,
ada banyak hal yang kita dapat alami dalam hidup ini, dan satu hal yang menjadi setiap saat bagi kita suatu kerinduan adalah suatu yang namanya kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua sangat berharap bahwa kesetiaan itu menjadi bagian yang membuat kehidupan kita benar-benar ada dalam kepastian. Sekalipun mungkin di antara kita, ya dalam tanda petik, mohon maaf, ada yang mengalami persoalan atau katakanlah korban dari apa yang disebut sebagai kesetiaan, sehingga bisa menyebabkan kita terpisah, tercerai, atau mungkin kecewa karena kenyataannya kesetiaan itu hanya sebagai suatu mimpi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetapi bagaimanapun juga harus dimengerti dengan jelas, ya, bahwa kehidupan kita yang kita alami sampai pada saat ini, catat baik-baik bahwa itu semata-mata karena janji setia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Artinya di atas segala ketidaksetiaan yang seringkali kita alami, atau mungkin juga kesetiaan yang kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh, kita harus pahami betul bahwa di dalam Tuhan, dalam kehendaknya tidak akan pernah berubah janji setia Tuhan untuk kehidupan ini. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mau belajar yang sungguh bagaimana sih sebenarnya suatu kesetiaan itu, dan apa yang kita boleh dapatkan, yang kita akan peroleh kalau betul-betul kita ada di dalam suatu kehidupan yang benar-benar nyata sesuai dengan kehendak Tuhan karena kesetiaan Tuhan itu. Kalau cerita-cerita tentang kesetiaan, saya kira kita dapat lihat dan kita dapat temukan di YouTube atau di cerita-cerita yang ada, ya mungkin memberi kita kekuatan, memberi kita keteguhan iman atau sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, hari ini kita coba belajar dari suatu kesetiaan yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Kaleb. Ya, Kaleb, nama itu indah, artinya adalah kesetiaan. Jadi kalau punya anak sebenarnya bagus kasih nama Kaleb, kesetiaan. Nah, apa yang dinyatakan lewat kesetiaan Kaleb? Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Ya, yang pertama, bahwa Kaleb punya suatu sikap kejujuran. Ya, waktu Musa mengutus Kaleb ke tanah Kanaan, di usianya yang ke-40 pada waktu itu, ya, bersama dengan orang-orang yang diutus juga untuk mengintai, mengamat-amati Kanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kaleb kembali memberi kabar yang luar biasa dalam kejujurannya. Ya, yang pertama dia katakan memang bahwa orang-orang Kanaan itu besar-besar karena dia keturunan Enak. Ya, tinggi besar maksudnya. Tapi dia juga mengatakan bahwa alam Kanaan itu seperti yang memang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, sangat baik. Ya. Nah, lalu dengan apa yang dia katakan itu, dia cuma mau mengatakan dengan kejujuran juga, ini pasti akan kita boleh dapati karena ada penyertaan Tuhan. Jadi kejujuran yang didasarkan pada iman yang ada pada diri Kaleb. Ya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, catatan pertama adalah memang untuk suatu kesetiaan, mau tidak mau, ya, yang harus nampak adalah kejujuran. Nah, kita jujur harus juga nampak dalam ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Benar-benar bahwa karena Kristus Tuhan itulah yang membuat kehidupan kita boleh tetap ada dalam pemeliharaannya. Bagi kita mungkin ini sesuatu yang biasa, tapi sebenarnya
kita diajak kembali membuka diri kita dalam kejujuran kepada Tuhan. Kalaupun mungkin ada persoalan yang nampak bagi kita, kita diajak jangan pernah menutup-nutupi di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu. Nah, Kaleb menyatakannya dengan kejujuran itu, ya. Dengan kejujuran satu hal yang pasti Bapak Ibu, ya, tolong perhatikan. Dengan kejujuran kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kalau kita membaca ayat 8 dan 9 dari bacaan kita tadi, ya, yang ditampakkan oleh Kaleb adalah kesetiaan mengikut Tuhan. Ya, ayat 8 dan 9 menggambarkan bagaimana dia sungguh-sungguh dikatakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 8 katakan, ya, ini apa? Ya, sebagai sesuatu yang nampak dalam kehidupan Kaleb, ya. Kesetiaan mengikut Tuhan berarti sungguh-sungguh percaya kepada janji-janjinya, percaya kepada perbuatannya dan kuasanya, dan tidak perlu kita merasa ragu, khawatir, ataupun merasa ada sesuatu yang kita anggap mungkin seakan-akan Tuhan tidak peduli dan tidak mau tahu dengan kehidupan kita. Tidak boleh ada hal seperti itu. Harus dengan sungguh-sungguh dalam keyakinan sebagai gambaran kesetiaan kita. Kesetiaan artinya dalam Tuhan menyerahkan hidup kita seutuhnya dalam otoritas Tuhan. Jangan kita seakan-akan menyerahkan hidup kita karena pimpinan, karena bos, atau karena orang lain yang berkuasa, sehingga iman kita bisa dibeli, iman kita bisa digadaikan. Mohon maaf, kita akan kecewa. Tetapi yang pasti kita harus tetap menyerahkan dalam otoritas Tuhan, ya, percaya bahwa Tuhan begitu menyertai kehidupan kita. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari melihat apa yang memang Kaleb lakukan ketika dia diminta untuk mengintai tanah Kanaan. Dia percaya bahwa janji-janji Allah, dan dia tetap bergantung pada kehendak Allah, sehingga dia benar-benar pulang dengan berita sukacita. Lalu pada waktunya nanti dia dapat mengalahkan orang Enak dan mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Perhatikan itu, janji Tuhan. Dia memperoleh haknya, milik pusaka yang sesungguhnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya, dalam kejujuran kita, ya, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, percayalah janji Tuhan. Dia memberikan tanah sukacita, tanah kemenangan, tanah keselamatan, di mana kita berpijak, di mana kita ada sukacita yang penuh. Nah, yang terakhir, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, bahwa ketika kita jujur, ketika kita setia kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah harus nampak bahwa kita adalah orang-orang yang boleh dibilang sukses, boleh dibilang memperoleh berkat yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, memang pengertian sukses di sini bukan dalam arti bahwa kita mendapatkan kekayaan, kemewahan, kemegahan. Oh, bukan. Ya, kejujuran, kesetiaan membawa kita kepada setiap langkah kita, ya, yang namanya sukses itu, setiap langkah kita, kalaupun kita kadang-kadang sulit untuk melangkah karena pergumulan, karena beratnya hidup ini, karena tantangan yang ada terjadi, tapi Tuhan melayakkan kita melangkah. Itu dia sukses, untuk melangkah dari hidup kita ini terus kepada kehidupan yang Tuhan janjikan. Itu dia, ya, sukses dalam arti bahwa kita benar-benar memperoleh kekuatan, keteguhan, penyertaan, perlindungan, dan semua yang Tuhan memang janjikan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebenarnya, ya, sesungguhnya kalau mau dibilang bahwa ini bukan persoalan bahwa karena kita setia di dalam bergereja, setia di dalam berdoa,
setia di dalam memuji Tuhan, bukan. Tapi apa yang lebih daripada itu adalah ya, sesungguhnya karena memang kita adalah orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pulang dengan berkas-berkas kemenangan, dengan kesukacitaan yang penuh. Ya, bukan sekali lagi karena nilai kita, sekali lagi kebanggaan kita karena kita orang yang mungkin rajin ke gereja dan sebagainya, tidak. Tetapi karena Tuhan inginkan kita melakukan kehendak-Nya dalam sekali lagi kejujuran kita, dalam kesetiaan kita, lalu kita dijamin tentang bagaimana kita memperoleh sesuatu yang namanya hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, akhirnya saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita benar-benar menghayati apa yang benar dikatakan oleh firman Tuhan yang dialami oleh Kaleb, satu hal yang kita boleh catat, kita boleh punya apa yang namanya kesetiaan yang kita boleh alami dalam hidup ini. Betul-betul kita punya janji untuk setia, tetapi mungkin juga bahwa kita tidak sanggup berdiri pada kesetiaan dalam arti kemanusiaan. Bahkan mungkin juga kita mengalami korban, mengalami kekecewaan, mengalami ketidakmampuan untuk sungguh-sungguh ada dalam kesetiaan yang ada. Tapi ingat bahwa Tuhan punya kuasa untuk senantiasa hadir dalam kesetiaannya. Yang penting kembali kita harus mengaku dalam kejujuran, sikap kejujuran kita kepada Tuhan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana kita menyatakannya dengan tanpa kita ragu dan takut, karena Tuhan tahu dan mengerti. Jangan pernah menutup-nutupi, jangan pernah membohongi apa yang sungguh-sungguh Tuhan nyatakan bagi kita. Sekalipun mungkin kita harus menyatakan dengan kekecewaan kita, kesakit hatian kita, tapi percayalah, di balik sikap yang sungguh kepada Tuhan, penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, seperti Kaleb, sekalipun di usia yang kemudian harus dia terima 85 tahun, di usia 40 dia diutus Tuhan, 45 tahun dia menunggu sampai dia mendapatkan tanah Hebron, lama waktunya, tapi waktu Tuhan yang akan berbicara. Intinya, jangan bicara tentang bagaimana kita pernah bersalah, kita pernah berbohong, kita pernah menyakiti hati Tuhan karena ketidaksetiaan kita. Tanggalkan bahwa kita memang pernah melewati masa itu. Tapi yang paling penting yang Tuhan mau nyatakan adalah, maukah kita tetap hidup seperti Kaleb dalam kejujuran? Maukah tetap seperti Kaleb dalam kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan dan janji Tuhan? Dia memberikan yang terbaik untuk apa yang menjadi berkat kita, karena itulah yang Tuhan mau supaya kita mengalaminya. Tuhan memberkati, percayalah, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang senantiasa membuat kita mungkin juga merasa tidak tenang, janji Tuhan ya dan amin. Dia tetap akan membuat kita dalam persekutuan yang beribadah. Yakini terus dan percaya berkat Tuhan ada padamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3, setialah. Setia
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam keheningan untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur senantiasa karena Engkau selalu menyapa kami dan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu, yang saat ini Engkau mau mengajar kami bahwa kesetiaan adalah segala-galanya dalam kehendak Tuhan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki agar kami mengalami kesetiaan Tuhan Yesus, yang senantiasa mau menyapa kami, yang senantiasa mau memberkati kami, bahkan menyatakan keselamatan seutuhnya. Dan karena itu Tuhan, tolonglah, kalaupun dalam kenyataannya hidup kami ada dalam kegamangan karena kesetiaan, di mana kami tidak dapat menyatakan kejujuran dalam kesetiaan, di mana kami tidak pernah juga mengalami kesetiaan yang sungguh karena kami dikecewakan, karena kami mengalami putus asa dan ketidakmampuan untuk melihat bagaimana kesetiaan itu boleh ada. Tapi hari ini kami belajar dari seorang hamba-Mu Kaleb, yang berarti kesetiaan, yang sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan dalam kesabaran dan kejujuran menanti kehendak dan berkat Tuhan. Yang terpenting bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami mohon agar kami juga tetap ada dalam percaya, sekalipun waktu ketika Tuhan mau menyatakannya adalah waktu yang begitu lama, karena kami tidak sabar. Tapi hari ini Engkau mengajar kami bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kalaupun waktu yang lama, tapi janji setia Tuhan tetap nyata. Dan kami percaya Tuhan juga memberi itu bagi kami. Kami akan tetap boleh memperoleh kesempatan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini kami kecewa Tuhan, kalau hari ini mungkin kami tidak dapat menerima kenyataan, tapi jangan sampai kami menutup mata terhadap kenyataan bahwa berkat Tuhan ada tersedia di depan kami. Karena itu kami tetap harus setia. Jangan kami sampai hanya karena persoalan itu membuat kami tidak lagi dapat berbuat apa-apa, bahkan kami membuat satu rencana-rencana yang justru akan makin merusak hidup ini. Tolong ampuni kami Bapak, agar kami tetap melihat bahwa di hadapan kami ada waktu Tuhan, ada kesempatan Tuhan, sekalipun mungkin cukup lama waktunya, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dan berkati Tuhan agar kami tetap boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap langkah hidup yang Tuhan boleh nyatakan. Yang penting ajar kami tetap jujur, tetap setia dan tetap mengaku Tuhan dalam hidup ini, setiap saat hidup yang kami jalani. Terima kasih, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan keseharian mereka, dalam kehidupan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kebersamaan dengan rekan-rekan keluarga yang ada di sekitar hidup mereka, dengan tetangga, dan berkati juga di tengah-tengah usaha, di tengah kerja, di tengah kehidupan keseharian. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, berkati anak-anak muda kami dalam pergaulan mereka, berkati orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi di mana kami tetap menghadapi COVID-19 ini, tolong Tuhan agar kami melihat bahwa makin nyata kuasa Tuhan, makin nyata kasih setia Tuhan dalam pemeliharaannya, sehingga kami percaya Tuhan akan menghindarkan kami dari segala macam marbahaya yang terkait dengan persoalan COVID-19, juga mungkin dalam pengertian dari persoalan-persoalan yang lain. Mari Bapak Tuhan beri kami ketenangan dan keteduhan iman, agar kami tetap melihat bahwa Tuhan selalu menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga menyerahkan untuk ibadah yang akan berlangsung minggu ini. Biar Tuhan memberkati setiap karya Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan di lewat peribadahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan semuanya dalam Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 bait pertama, kedua, Padamu Tuhan dan Allahku, dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tak jemu-jemunya kami datang menghampiri Dikau, karena pada malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu sudah memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan besar kecil yang kami berikan kepadamu itu ialah untuk hormat dan kemuliaan. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, masukilah kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 427 bait 1 dan bait yang kedua.
Doa Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita tetap boleh semangat dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga. Yakinlah bahwa Tuhan ada dan hadir bersama dengan kita dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.